ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jadi sesuai dengan variasinya Pak ini. Berarti saya duduk. Saya sudah minta izin juga sama Pak Jenderal. Baik. Dan alhamdulillah saya bergembira sekali di kesempatan ini dalam kegiatan yang luar biasa ini bersama bapak-bapak kita, para narasumber, penggagas di tengah bangsa kita ini, dan orang-orang yang insya Allah akan mengukir sejarah-sejarah yang baik di dalam negeri kita, dan bersama seluruh hadirin dan hadirat yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kebersamaan kita ini sebagai kebersamaan yang berberkat, membawa rahmat dan kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat, dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang dimanapun dia berada membawa kebaikan untuk manusia dan menolak kejelekan dari orang-orang, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Tentunya kalau terkait dengan masalah keamanan berpikir ya di dalam lembaga kami, ya memang kalau kita baca di dalam buku agama kita, khususnya di fikih tentang siasat syariah, tentang politik syar'i dan hukum-hukum tata negara, tonggak pokok tegaknya sebuah negeri itu ada yang terkait dengan fisiknya, kekuatan fisik, dan ada yang terkait dengan kekuatan ideologinya. Ada yang terkait dengan kekuatan ideologinya. Dan disitulah dua fungsi, dua komponen besar yang berperan di tengah manusia yang merupakan tonggak tegaknya sebuah negara. Yang dikatakan oleh salah seorang gubernur terkenal di masanya dan juga seorang ulama, Sahli bin Abdullah Tasturi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, la yazalun nasu bi khairin ma abdamus sultana wal ulama fa inhum abdamu hadaini aslahu dunyahum wa akhiratahum wa in afsadu hadaini afsadu dunyahum wa ukhrahum. Manusia itu akan terus-menerus di atas kebaikan sepanjang dia agungkan pemerintah dan ulamanya. Kalau diagungkan dua hal ini, maka akan artinya mereka sendiri yang perbaiki dunia dan akhiratnya. Dunianya di tangan pemerintahnya, akhiratnya di tangan ulamanya. Kalau mereka meremehkan dua ini, artinya mereka sendiri yang merusak dunia dan akhiratnya. Karena itu dari arah ini sebenarnya kita ingin memberikan pendekatan yang baik di semua sudut dan bidang agama apa saja, bahwa sebenarnya di dalam hal tersebut terdapat kekuatan kita dan terdapat kebaikan untuk kita semua. Dan ini kaitannya dengan keamanan berpikir. Jadi kalau berpikirnya tidak aman, ya semuanya kelihatannya tidak indah. Yang ada cuman pesimis saja, putus asa, dan hal-hal yang negatif. Tapi kalau bagus cara berpikirnya, maka tema-tema yang seperti ini tema-tema yang luar biasa. Karena itu saya nggak setuju ya pada sebagian yang mengatakan bahwa tema kebangsaan, tema berbicara tentang nasionalisme itu tidak ada hubungannya dengan agama. Justru saya anggap itu keliru. Ya, bahkan kalau cara berpikir yang baik, malah di dalam kehidupan bersama, di dalam kehidupan bernegara, di situ ada lahan-lahan ketaatan, ada pintu-pintu ibadah yang harusnya kita nilai untuk kita semua. Nah, ini kita perdalam fikih kita. Jangan kita kenal fikih menambah pahala hanya di dalam masalah sholat, puasa, zakat, haji, hanya dalam masalah dzikir, baca Al-Quran saja. Ada hal-hal yang baik. Ya, kita menahan diri saja, tidak berbuat jelek, orang tidak tersakiti oleh kita. Itu sudah ketaatan namanya. Itu sudah ketaatan. Itu adalah hal yang baik dan diperlukan di dalam kehidupan bernegara. Jadi kalau disebut tadi didahulukan cinta tanah air, hasilnya bela negara, atau bela negara dulu dan cinta tanah air, sebenarnya itu dua sudut ada di dalam
pembahasan syariat kita terkait dengan hal ini. Iya. Boleh dua-duanya. Karena memang kecintaan kepada tanah air, membelanya, itu tidak lepas dari fitrah seorang manusia. Manusia yang dilahirkan, memang fitrahnya ada kecintaan kepada tanah yang dia dilahirkan. Dia makhluk yang bersosial, berhubungan dengan orang. Ya. Aneh kalau ada orang hidup, senangnya dia di hutan misalnya. Atau senangnya menyendiri, itu aneh namanya. Jadi manusia itu kebiasaannya, dia senang bergaul dengan orang lain. Senang bergaul dengan orang lain. Karena itulah, dari urgensi pembahasan-pembahasan yang seperti ini, dari sudut agama, yang pertama, kita ini mempertanggungjawabkan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kita diberi anugerah dengan sebuah negeri, kita diberi anugerah dengan berbagai fasilitas, kekayaan sumber alam, berbagai keindahan di dalam negeri kita ini, itu semuanya nikmat. Dan nikmat itu akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Wala tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Dan kalian semua nanti akan ditanyakan terhadap nikmat-nikmat. Apalagi termasuk kewajiban kita bersyukur terhadap nikmat Allah. Washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Syukuri nikmat-nikmat Allah kalau memang kalian beribadah hanya kepada Allah. Jadi pintu ibadah, mensyukuri nikmat. Kemudian yang kedua, kita ini berada di dalam sebuah negeri, itu artinya kita memiliki sebuah bumi. Ada langit yang meneduhi. Anggota tubuh kita ini bersama kita, orang-orang di sekitar kita menyaksikan kita. Semuanya itu akan bersaksi di depan Allah pada hari kiamat. Ini kadang kita alfakan dari kehidupan kita. Padahal ini adalah hal yang menyertai kita. Kita akan ditanyai tentang hal itu pada hari kiamat. Dan itu akan mewarnai sakaratul maut kita, mewarnai alam kubur kita, dan mewarnai kita di semua tempat di akhirat. Bumi ini, Allah berfirman dalam Al-Quran, Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat bumi bercerita tentang berita-beritanya. Apa yang dilakukan oleh manusia di atasnya itu semuanya bumi bercerita, memberi persaksian. Dan Allah menerangkan ketika Fir'aun dibinasakan, fama bakat alaihimus sama wal ard. Langit dan bumi tidak menangisinya. Tidak ada kesedihan langit dan bumi terbinasakannya orang-orang yang berbuat kerusakan. Artinya ini ada semuanya hubungan, ya, persaksian di depan Allah tentang anggota tubuh kita. Al-yawma nakhsha ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun, bima kanu yaksibun. Pada hari ini lisan-lisan mereka berbicara, tangan-tangan mereka bersaksi, kaki-kaki mereka juga mempersaksikan. Semua anggota tubuh kita mempersaksikan. Manusia juga yang berada di sekitar kita akan menjadi saksi-saksi. Karena itu kalau kita tidak hidup di dalam sebuah negeri dengan kehidupan yang baik, itu akan menjadi bahaya untuk kita sendiri. Kalau kita tidak menjadikan kehidupan kita di dalam bernegara, di dalam berbangsa sebagai lahan ketaatan, maka itu adalah hal yang akan mempermasalahkan kita sendiri. Jadi ini sebenarnya pembahasan harus kita berikan sebuah kata kunci yang baik, dipahamkan ke masyarakat kita, bahwa sebenarnya dalam kecintaan kepada negeri, membela negara, hubungan bernegara, hubungan bermasyarakat, itu ada pintu-pintu ketaatan, ada lahan-lahan ibadah, ada lahan-lahan ibadah. Inilah mungkin beberapa poin yang saya akan garis besarkan di sini sebagai dasar-dasar pembahasan memanai kita bagaimana membela negara dan mencinta tanah air menjadi warga negara yang baik. Iya, dan insya Allah tidak keluar dari mana-mana ibadah ini. Dan yang akan saya sebutkan ini adalah poin-poin pokok ada di dalam warna syariat kita, merupakan ruh dan inti di dalam syariat kita. Hal yang pertama adalah husnudzan wa tafa'ul wa quwwatul amal. Berbaik sangka, bagus dia berharapnya, dan selalu optimis. Ya. Itu kehidupan seorang muslim dan muslimah. Karena seorang itu sesuai dengan apa yang dia sangka. Makanya Allah berfirman dalam hadits qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Saya ini
sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku. Kalau si hamba menyangka baik, baik pula yang dia dapatkan. Kalau dia sangka buruk, buruk pula yang dia dapatkan. Karena itu saya nggak senang sekali ya kemarin di masa pandemi. Ini kalau pandemi gini-gini terus bisa hancur kita. Ini bahasa orang putus asa. Secara tidak langsung mendoakan kejelekan untuk kita. Kok warga negara berbicara seperti itu? Iya, harusnya kita itu berkata khairan insyaallah. Ini ada hikmahnya. Insyaallah akan ada hal yang lebih baik. Ya, namanya kehidupan pasti seperti itu. Nah ini tentunya di dalam penyiaran, apabila makna ini ada pada lembaga-lembaga yang menyelenggarakan penyiaran, ini akan luar biasa. Sebab kita menampilkan hal-hal yang selalu memotivasi orang, membuat dia bersemangat, hanya berpikir bagaimana membangun, mengembangkan. Jadi kalau ada masalah-masalah, pasti dia akan pandai untuk mencarikan solusi, bukan putus asa. Ya, bukan kalah kemudian masuk kotak, tidak. Tapi dia akan berpikir bagaimana solusinya. Paling tidak dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua dari bela negara dan cinta tanah air ini adalah menjaga asas kebersamaan. Menjaga asas kebersamaan. Dan ini prinsip pokok di dalam beragama. Bahkan ini adalah dakwanya seluruh nabi dan seluruh rasul yang Allah turunkan. Yang pernah Allah utus dan seluruh kitab yang Allah turunkan, asas pokoknya adalah menjaga kebersamaan. Adalah menjaga kebersamaan. Iya. Nah ini kalau saya bacakan ayat-ayat dalam hal ini banyak sekali. Cukuplah di sini saya sebutkan sebuah hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan umat ini terjaga kebersamaan. Ini haditsnya mutawatir. Lebih puluhan bahkan mungkin puluhan riwayat tentang hal itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la yagillu alaihinna qalbun imri'in muslim." Ada 3 hal. Kalau ini dipegang oleh seorang muslim, hatinya itu tidak akan membawa hasad. Tidak ada dengki, tidak ada penyakit di hatinya. Sepanjang 3 hal ini pada dia. Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Mengikhlaskan amalan untuk Allah. Simbol kehidupan dalam bernegara. Seorang itu ikhlas. Iya. Melakukan hal tersebut, dia lihat ada sudut dia lihat pada Rabbnya, Allah yang memerintahkannya, ada sudut dia lihat pada dirinya, itu kebaikan untuk dia sendiri. Dan ada sudut dia lihat kecintanya untuk saudara-saudaranya, untuk manusia secara umum. Untuk manusia secara umum. Jadi keikhlasan itu penting, mengikhlaskan amalan. Kemudian yang kedua, wa ta'atu wulatil umur, taat kepada para pemerintah. Taat kepada pemerintah. Ini asas kebersamaan. Jadi kalau seorang kepada negerinya, ingin membela negaranya, itu sangat tidak bertentangan dengan makna dia selalu menentang pemerintahnya. Bagaimana mau hidup bersama? Hidup tentang. Iya. Dan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi pijakan. Bahkan di kondisi pemerintah zalim sekalipun, melampaui batas sekalipun, Nabi itu memerintah untuk bersabar. Kalau perlu untuk dinasihati, maka Nabi perintah dengan cara yang paling indahnya. Kata beliau, "Man kana indahu nasihatul lidhi sultan, fala yubdiha alaniya, wal ya'khudh bi yadihi wal yansakhu sirran. Fa in qabila minhu fadak wa illa faqad addama alaihi." Barang siapa yang punya nasihat untuk pemerintahnya, jangan dia sampaikan terang-terangan. Nah, ini perhatikan ini. Ini kita mungkin di penyiaran ini perlu memperhatikan kata-kata ini. Jadi kalau punya nasihat ke pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan. Pegang tangan pemerintah itu. Sampaikan secara langsung, rahasia. Kalau diterima darinya, itu yang diinginkan. Alhamdulillah, dia terima. Kalau tidak dia terima, dia sudah tunaikan tanggung jawabnya. Adapun membeberkan kekeliruan pemerintah di podium-podium, di mimbar-mimbar, hari Jumat tempat manusia berkumpul, apalagi di hari raya Id misalnya. Ya, akhirnya berubah itu mimbar Jumat dengan hari raya Id menjadi acara politik. Ya. Sebab nyikat pemerintah di mimbar-mimbar. Kalau dibeberkan seperti itu namanya bukan nasihat. Itu ingin menjatuhkan, memanasi hati rakyat. Dan ini bahasa lainnya memecah belah. Karena itu sepakat Imam 4, tidak ada silang pendapat.
Ini saya tidak berbicara dari diri saya. Ini hal disepakati ada di semua buku akidah. Dari abad kedua sampai abad kelima. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang hal tersebut. Maka ini dasar kebersamaan disebutkan oleh Nabi. Kemudian Nabi berkata yang ketiga, waluzumu jama'atihim. Komitmen dengan jamaah mereka, kebersamaannya. Nah, ini pokoknya. Jamaah ini penting ya. Nabi SAW pernah mengabarkan akan terjadi fitnah-fitnah di tengah manusia. Banyak hal-hal yang tidak jelas. Kata Hudzaifah bin Yaman bertanya, ya Rasulullah, kalau saya didapati oleh masa seperti itu, apa yang saya lakukan? Nabi hanya memberi satu ukuran saya, satu pijakan, pegangan. Kata beliau, talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu ikut bersama jemaah kaum muslimin dan imamnya. Nah, tapi di sini mungkin Pak Prof, mungkin banyak yang salah paham tentang jamaah di sini. Akhirnya banyak kelompok-kelompok bikin pemimpin sendiri, bikin anggota-anggota sendiri. Ya, pemimpin kelompoknya itu lebih dia dengar dari kepala negara. Nah, ini salah di dalam memaknai makna jamaah. Jamaah yang dimaksud dalam hadits itu sebuah negara dipimpin oleh kepala negara, mereka bersatu dipimpin oleh kepala negara, itu namanya berjamaah. Jadi bahasa lebih jelasnya, berjamaah itu di dalam hadits yang dimaksud itu adalah rakyat Indonesia dipimpin oleh presiden. Imam yang dimaksud di dalam hadits itu adalah kepala negara, Bapak Presiden Joko Widodo sekarang ini. Itu kalau saya bahasakan dengan bahasa jelasnya. Iya, ini sudah banyak yang ribut ya kalau saya bicara begini. Sebab penafsiran jamaahnya nggak benar. Karena itu ada sebagian orang betul dia teriakan misalnya NKRI kita begini dan begini. Itu di lisan saja. Perbuatannya nggak kelihatan dari kelompok-kelompoknya. Sebab presiden tidak dia perhatikan. Apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk kebersamaan tidak dia jaga. Dia lebih memiliki pendapat pribadi. Dan ini tidak benar di dalam kebersamaan. Karena itu kata Nabi 3 hal ini, ikhlas, taat kepada pemimpin, dan komitmen di atas jamaah, ini akan mengitari mereka, bagaikan pagar yang melindungi mereka. Ini yang menjaga kebersamaan ini. Ini asas di dalam bela negara dan cinta negara, cinta tanah air. Kemudian yang ketiga, mengadakan perbaikan dan berusaha mewujudkan maslahat. Jadi seorang muslim itu dalam hidupnya selalu melakukan islah, perbaikan, apa yang membawa maslahat untuk manusia. Karena itu pikirannya selalu berkembang pada hal-hal yang baik. Dan ini tentunya penjabarannya banyak sekali. Cuman perlu kita berikan garis-garis dasarnya di dalam hal tersebut. Kemudian yang keempat dari asas dan pilar di dalam bela negara dan cinta tanah air adalah menghindari segala bentuk kerusakan dan apa yang membawa bahaya untuk manusia. Karena dari kaidah pokok di dalam syariat, la darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada pembahayaan. Ya. Tadi oleh Pak Prof sudah disinggung ad-daruriyat al-khams, 5 masalah pokok. Dan ini 5 masalah pokok ini yang disebut ad-daruriyat di dalam agama kita disepakati oleh para ulama di seluruh madhab. Bahkan ini kata Asy-Syatibi itu adalah agamanya seluruh nabi dan rasul. Agamanya seluruh nabi dan rasul. Karena setiap agama yang pernah Allah turunkan di atas muka bumi ini diutus para nabi dan rasul dengannya, itu pasti menjaga agama, satu. Yang kedua menjaga jiwa, darah supaya tidak tertumpah. Kemudian yang ketiga adalah menjaga dari akal. Kemudian yang keempat menjaga kehormatan, atau bahasa lainnya menjaga keturunan. Dan yang kelima menjaga harta. Dan syariat itu datang di dalam hal tersebut. Iya, di segala hal, di pembahasan apapun, itu pasti 5 ini yang dijaga. Dan 5 ini terkandung 2 di dalamnya kalau dibahas secara terperinci di kalangan para ulama, ahli usul fikih dan ahli maqasidus syariah. Dibahas, ada yang bentuknya ijabiyat, hal-hal yang mendatangkan kebaikan, kemaslahatan, dan ada yang bentuknya nafyu as-salbiyat, menghilangkan apa-apa yang merupakan salbiyat, yang berbahaya, kebalikannya. Makanya 2 pokok itu tadi, dari pilar bernegara, hidup bersama dalam kecintaan dan membela negara, itu adalah bagaimana seorang itu mengadakan perbaikan dan menghindari segala bentuk kerusakan, mengadakan maslahat, mewujudkan maslahat, dan menolak segala mafsadat. Menolak segala mafsadat. Karena itu aksi-aksi terorisme itu paling tidak masuk di akal kalau dinisbatkan kepada agama manapun. Iya.
Sebab agama itu tidak mungkin mengajak kepada merusak di tengah manusia, membuat pertumpahan darah, melayangkan jiwa-jiwa yang tidak bersalah, apalagi orang-orang yang dilindungi. Orang-orang yang dilindungi. Ini memang dasarnya karena kurang fikihnya di dalam agama. Ya. Bayangkan saja pelaku bom Bali pertama, alasannya kenapa membunuhi turis-turis di Bali? Katanya sebagian mereka ini mata-mata pihak asing masuk ke Indonesia. Sebagiannya lagi begini. Intinya Imam Samudra bilang apa? Mereka ini sebenarnya antek-antek, kayak tentara-tentara dengan bahasa lain. Harus diperangi. Itu kan keliru di dalam memahami. Turis-turis masuk itu namanya orang-orang yang dilindungi di dalam negara. Kalau bahasa syariatnya di fikih Imam 4 itu disebut dengan musta'minun. Orang-orang yang mendapat jaminan keamanan oleh negara. Dan itu hukumnya di dalam syariat menurut kesepakatan ulama tidak boleh diganggu, ditumpahkan darahnya. Disepakati. Cuma mereka ini jahil, tidak paham agama. Dia pikir semua orang kafir itu boleh dibunuh. Dan itu keliru. Dalam Islam itu darah yang dilindungi ada 4. Pertama darah seorang muslim, 3 darah orang kafir dilindungi. Tidak boleh dibunuh. Yang pertama darah seorang muslim, yang kedua darah kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini negeri kita bikin perjanjian dengan negeri lain, ada hubungan bilateral, tidak saling berperang, maka seluruh penduduk negeri itu tidak boleh kita perangi, terlindungi darahnya. Itu kafir mu'ahad namanya. Itu yang dilakukan oleh Nabi ketika berdamai dengan kaum musyrikin di Mekah. Kaum musyrikin di Mekah itu langsung jadi haram darahnya, tidak boleh diganggu. Malah di fase itu Nabi berkata, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak cium baunya surga. Ini hadits riwayat Al-Bukhari. Ini kalau saya sampaikan ini, orang-orang yang punya pemahaman radikal ini pusing 7 keliling. Ya. Kok bisa membunuh orang kafir tidak masuk surga? Ya itulah, kamu nggak paham agama. Nggak paham keluhuran dari agama ini. Mu'ahad ini telah terjadi janji antara kita dan mereka tidak saling berperang. Kok kamu pergi bunuhi? Itu pengkhianatan besar namanya. Tidak ada satu agama pun yang membenarkan pengkhianatan. Ya. Itu sudut agama. Kemudian yang ketiga ada namanya kafir musta'min, yang keempat namanya kafir harbi. Selain daripada itu ada namanya yang boleh diperangi itu namanya yang keempat itu kafir dhimmi namanya. Selain daripada 4 ini namanya kafir harbi. Kafir harbi inilah yang bisa diperangi. Tapi peperangan dalam Islam itu bukan urusan orang per orang, bukan urusan kelompok, bukan urusan ormas. Itu urusan kepala negara, urusan negara, peperangan. Karena itu tidak ada ceritanya Umar ibn Khattab bikin pasukan sendiri, ayo kita lawan kaum musyrikin. Tidak ada. Di fase Mekah itu Nabi melarang berperang dengan tangan, tidak boleh. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum. Tidakkah dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian. Ini di fase Mekah, seperti itu mereka. Nanti ada perang itu di fase Madinah. Itu pun dengan 4 tahapan. Semuanya dengan pimpinan kepala negara. Makanya Nabi SAW bersabda, limamu junna yuqatalu min waraihi. Pemimpin itu adalah tameng, perisai. Dilakukan peperangan di belakangnya. Itu hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Iya. Jadi itu jihad, prosesnya itu seperti itu. Jadi kalau dia melakukan tindakan-tindakan dia atas namakan dirinya jihad, itu bukan jihad namanya, itu perbuatan jahat. Dan itu tidak dibenarkan di dalam agama. Dan ini perlu fikih. Perlu fikih. Kemudian yang berikutnya dari terakhir mungkin ya, dari dasar pokoknya di sini bahwa syariat ini adalah dibangun di atas al-wasatiyah dan keadilan. Dibangun di atas al-wasatiyah dan keadilan, pertengahan dan keadilan. Inilah kriteria dan sifat-sifat ini yang membuat terjaga kebersamaan di dalam negeri kita ini. Saya bahasakan kalau yang disebut oleh Bapak tadi, bahwa tahapan terjadinya tindakan radikal itu ada 3. Pertama ada namanya tamfir, membuat orang lari dulu. Dia membuat orang lari dari pemerintah. Dia buat manusia benci ke pemerintah. Itu ciri orang radikal. Nah, ada yang radikal itu tidak benci ke pemerintah. Kemudian yang kedua dia buat lari manusia dari ulama. Sebab orang yang radikal ini, kalau dia belajar benar kepada ulama yang lurus, tidak mungkin dia radikal. Iya. Kemudian tahapan berikutnya baru dimasukkan takfir, pemahaman, pemikiran. Itu pasti doktrinnya. Dimasukkan doktrin-doktrin. Dan ini bukunya Masya Allah tersebar sekali. Dan jangan sampai masuk di penyiaran orang-orang yang memberikan informasi dari buku-buku yang seperti ini. Buku-buku Said Qutb, Hasan al-Banna.
dari gerakan Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, ini merusak sekali. Hizbut Tahrir, Pak, masuk bicara masalah perekonomian di radio-radio, di media-media. Bisnis ekonomi syariat, ujung-ujungnya lihat, coba kita lihat BUMN ini, gimana? Oh ini nggak boleh gini, memang pemerintah ini bobrok, harus diganti. Ujungnya ke situ, masuk dari ranah ekonomi tapi ingin merusak negeri di sudut lain. Jadi ini harus kita waspadai juga. Kemudian yang terakhir, dari situ setelah dia mengkafirkan, baru dah melakukan tindakan-tindakan terorisme. Jadi secara umum bahwa di penyiaran itu banyak sekali pintu-pintu ketaatan. Kalau kita mengarahkan manusia pada hal yang baik, informasi yang baik, kita datangkan orang-orang yang baik berbicara, maka ini juga akan membuat lahan pahala untuk kita sebagai orang-orang yang menyelenggarakannya, membantunya. Tapi sebaliknya, kalau kita mendatangkan orang-orang yang bisa merusak, ya kita ikut berpartisipasi juga di dalam dosa. Karena itulah inilah amanah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam.